ayah dari atlet. Saya atas nama dari atlet Sayyid Muhammad Fadil Abbas menanggapi dari hasil pertemuan tadi dengan Ketua ISI kita, Bapak Tommy dan pelatih serta teman-teman yang lain. Di dalam permasalahan ini ada kesalahpahaman, miskomunikasi antara pelatih dengan saya selaku orang tua, sehingga menyebabkan permasalahan ini melebar. Oleh karena itu saya selaku orang tua sudah menemui titik temu bahwasannya dari pihak perguruan sudah meminta maaf dan saya pun meminta maaf. Saya pribadi menyatakan di sini memohon maaf semua kepada jajaran ISI Tangerang Selatan, terutama kepada ketua ISI kita, saudara saya, teman saya, Bapak Tommy Patria. Ya, mohon maaf. Jadi ini kesalahan dari miskomunikasi antara pelatih kepada saya, dan dari pihak perguruan sudah memohon maaf kepada saya, dan saya pun juga meminta maaf kepada pihak perguruan. Seperti itu. Bang, pertama awal perselisihan ini berapa dari mana sih, Bang? Oh, asal muasalnya, jadi anak saya ikut tanding di IPC Cup 2 ya, Pak Dani ya, Cup 2. Saat itu saya tidak berada di tempat, saya berada di Jawa Barat. Kemudian saya menanyakan hasilnya, kemudian hasil itu disampaikan melalui WA. Setelah saya menyampaikan melalui terima WA itu, kemudian saya melihat ada hal-hal yang menurut dalam WA itu ada indikasi yang dimana kecurangan, maka saya mengadakan protes. Setelah itu dikaji, tidak terdapat suatu kecurangan, hanya miss yang disampaikan dari pihak pelatih kepada saya. Akhirnya saya menyampaikan permasalahan ini sampai kepada ISI Tangerang Selatan, kemudian kepada ISI Provinsi Banten, kemudian belum sampai ke ISI Pusat, cuma dikasih penjelasan aja, tapi sudah tidak masuk ke Kemenpora. Nah, Kemenpora pun kita masuk, Bapak Wahidin masuk itu melalui medsos, melalui Facebook. Kita sempat mengirimkan, tapi di sini sudah kita nyatakan clear permasalahan ini, Pak Tommy, dan gitu ya Pak. Oke, mungkin itu. Jadi sebelumnya Abang udah memberikan informasi ini keluar, Bang ya? Ya, saya sudah menginfokan. Tanggapan dari pihak luar seperti Kemenpora seperti apa, Pak? Tanggapan dari ISI Tangerang Selatan ya, dari surat pertama itu dan cukup bagus penanggapannya, artinya penanggapan yang dari surat saya ditanggapin, kemudian apabila ada ketidakpuasan ya silakan diadakan dialog, maka saya meluncurkan surat sesuai dengan permohonan Ketua ISI Tangerang Selatan. Saya mengeluarkan surat permohonan untuk dialog, dan terjadi dialog pada hari ini diatur waktu oleh Ketua ISI Tangerang Selatan. Bang, tadi kan disebutkan kalau anak abang ini pernah sempat luka-luka lebam-lebam, itu gimana tuh, Bang? Bukan luka lebam, jadi luka robek di gusi menurut penjelasan dokter. Alhamdulillah sih, jadi ada penanganan batu es yang dimasukkan oleh pelatih karena pelatih itu mau dijahit, tapi menurut pelatih tidak perlu, karena itu cukup dengan es dia bisa menangani permasalahan itu. Seperti itu. Kalau menurut dari pihak itu sendiri, Pak, terkait Pelatih dulu. pelatih dulu, Bu. Pelatih dulu. Silakan ya. Menurut saya sebagai pelatih sebelumnya, karena per tanggal 6 sudah mengundurkan diri perguruan, saya mengklarifikasi atau menanggapi permasalahan ini saya anggap sudah selesai dengan berdialog malam ini. Jadi saya anggap tidak ada permasalahan, hanya mungkin kesalahpahaman miskomunikasi saja. Kalau indikasi dari pelatih sendiri melihat yang disampaikan tadi nggak ada indikasi kecurangan ya? Dari awal tidak ada kecurangan, hanya kesalahpahaman saja. Baik, saya selaku Ketua ISI Tangerang Selatan menyambut baik dengan adanya protes dari salah satu peserta ITC 2, dan surat ini sudah kami jawab melalui surat. Beliau bersurat kepada kita, kemudian mengklarifikasikan persoalan yang terjadi. Persoalan yang terjadi adalah adanya peserta yang
terjadi dalam bertanding luka di mulut, lalu kemudian menurut dokter itu dinyatakan unfit dan tidak dapat melanjutkan pertandingan sesuai aturan dan tata tertib pertandingan, maka si peserta tersebut dinyatakan unfit dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Nah, hasil pertandingan kemudian dimenangkan oleh lawan. Ini dalam masa penyisihan. Jadi sebenarnya lawan semifinal. Jadi anak ini sebenarnya sudah ikut dalam pertandingan yang pertama dan dia menang. Kemudian untuk yang kedua dalam semifinal dia dikalahkan karena posisinya salah belaan. Jadi pukulan yang seharusnya masuk, kemudian dia salah membela, kemudian akhirnya kena tubuhnya. Tapi dalam pertandingan, semua pertandingan dimanapun, kecelakaan itu biasa terjadi karena kesalahan dalam pertandingan itu sendiri. Dan itu dinyatakan dalam dunia internasional pertandingan adalah bisa dipastikan, dan karena kita punya 3 wasit dan 1 KP atau kepala pertandingan, itu sudah menyatakan bahwa pertandingan tersebut tidak ada kecurangan. Karena memang kami di Tangsel serapih mungkin, sebaik mungkin dan setepat mungkin, tidak boleh ada kesalahan. Maka kami kemudian itu, dan tapi ternyata ada protes dan dilayangkan oleh orang tua dan kemudian sampai kepada tahapan mediasi malam hari ini. Nah, dalam mediasi malam hari ini kami sudah menjelaskan dan kita semua memahami, dan alhamdulillah pihak orang tua dari atlet ini juga sudah menerima semua dan memahami bahwa mekanisme dalam pertandingan seperti itu. Artinya dalam pertemuan malam hari ini dinyatakan tidak ada lagi persoalan, dan beliau menyatakan permohonan maaf karena sudah melayangkan surat, melayangkan protes kemana-mana sampai ke bahkan sosial media. Nanti beliau akan menyampaikan permohonan maaf ini dalam rapat tersebut dan menyampaikan dalam media tersebut untuk mengklarifikasi, dan kami pun menerima itu sebagai motivasi buat kami, sebagai catatan buat kami bahwa ke depan kita harus lebih berhati-hati, harus lebih baik lagi, dan tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Artinya kami menjadi pelajaran buat kita semua. Dan kemarin kami juga sudah menjawab surat dari beliau, dan kemudian bila mana kemudian surat kami masih ada ketidakpuasan, kami tindak lanjuti dengan mediasi secara langsung. Dan kami hadirkan malam hari ini dokter pertandingan, kemudian wasit dan juri, yang dalam hal ini kepala pertandingan, kemudian pelatihnya, ketua IFSI Tangsel, dan termasuk panitia penyelenggara. Kemudian kami juga hadirkan kawan-kawan dari perguruan Chandra Birawa yang anak ini berasal. Dan alhamdulillah dari hasil mediasi tersebut telah disepakati bersama bahwa kita harus lebih pandai-pandai berkomunikasi ke depannya. Gitu. Saya kira saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ibrahim selaku orang tua, dan saya juga mengucapkan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraan ada kesalahan-kesalahan atau ada kekurangan-kekurangan. Saat itu Chandra Birawa lawan perguruan mana sih Pak? Perguruan Tapak Suci. Kategori apa tuh Pak? Kategorinya semifinal remaja. Remaja SMP dari 12 sampai 16. Ini dimenangkan oleh Kategori remaja. SMP, Ya, remaja ya, remaja. Kategori remaja umur 12 sampai 16. 13 sampai 17. Ya, sampai 16 gitu. tanggal berapa itu? Tanggal 26, 27, 28 di Gor Ciputat. November ya? November. Desember. Oh Desember. November, Mas. Nah, November. Tapi informasinya memang anaknya Bapak ini memang menuju ajang internasional atau penyaringan internasional atau bagaimana Pak? Iya, itu PDR itu kan belum sampai ke saya, jadi saya hanya dapat tadi informasi dari mana, dari hasil rapat itu seleksi untuk mewakili Kota Madia ke provinsi, Ya, dan ya. begitu ya Pak. Tapi PDR itu belum sampai ke saya, artinya baru dapat dari ITC itu ITC 2 namanya, itu artinya IFSI Tangsel Cup 2 dalam tahapan untuk menjaring bibit-bibit atlet dari perguruan lewat jalur prestasi. Jadi nanti setelah hasil juara-juara ini akan kita masukkan ke dalam tim seleksi atlet untuk Tangerang Selatan. Jadi nanti Tangerang Selatan punya bank atlet
yang kita akan persiapkan untuk masuk ke dalam Porprov, Porda, Porkot gitu kira-kira. Jadi agenda tahunan yang kedua ya. Agenda tahunan dan itu sudah dilangsungkan untuk yang kedua kali. Ini Dan yang kedua kemarin kali, itu Pak. ada Tapsya 3. Ya, sama. Terima kasih kepada Bapak Ibrahim Al-Habsyi yang telah melayangkan suratnya kepada pengurus IPSI atas dugaan kecurangan ITC 2. Dari kami telah berdiskusi dengan para wasit juri, panitia, dan pengurus, akhirnya menjawab surat itu dengan baik dan ditanggapi secara baik oleh Pak Ibrahim Habsyi. Selanjutnya Pak Ibrahim mengajukan surat permohonan untuk dialog dan kami jawab surat dialog itu, dan malam hari ini kita tuntaskan semuanya. Kami dari kedua belah pihak, baik pelapor maupun yang menerima laporan, sangat kooperatif, bisa diajak bekerja sama, dan kami saling minta maaf dan saling memaafkan. Jadi tidak ada istilah salah dan benar, yang ada adalah kesalahpahaman di antara kita. Oleh karena itu, izinkan saya pada malam ini menyampaikan berita acara dialog IPSI Kota Tangerang Selatan mencari solusi terbaik kasus dugaan kecurangan ITC 2. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Jumat tanggal 17 bulan Desember tahun 2021 di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, telah dilaksanakan dialog IPSI Kota Tangerang Selatan untuk mencari solusi terbaik atas kasus dugaan kecurangan ITC 2. Dialog dihadiri oleh perwakilan orang tua atlet, pelatih atau pengurus perguruan silat, wasit juri, dan pengurus IPSI Kota Tangerang Selatan. Adapun musyawarah ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Pertama, tidak ada kecurangan dalam kejuaraan ITC 2 terkait dengan kekalahan atlet Sayyid Muhammad Fadil Abbas Al-Habsyi. 2. Saudara Ibrahim Al-Habsyi bersedia meminta maaf pada IPSI Kota Tangerang Selatan dan wasit juri Kota Tangerang Selatan. 3. Adanya dugaan kecurangan dalam kejuaraan ITC 2 disebabkan karena kesalahpahaman informasi antara orang tua dengan pelatih perguruan silat Canda Birawa. 4. Saudara Ibrahim Al-Habsyi bersedia mengklarifikasi masalah ini kepada media independensi, Kemenpora, Ketua IPSI Pusat, Ketua IPSI Provinsi Banten. Demikian berita acara ini dibuat di Kelurahan Cipayung hari Jumat tanggal 17 Desember 2021. Orang tua atlet tertanda Ibrahim, pelatih pengurus perguruan tertanda Herna, wasit juri tertanda Heri Subastam, dan mengurus IPSI Kota Tangerang Tommy Patria Edwardi. Demikian berita acara malam ini, sehingga bisa disimpulkan bahwa dialog ini adalah akhir dari kasus dugaan kecurangan dalam kejuaraan ITC 2. Kedua belah pihak saling meminta maaf dan saling memberikan maaf, dan kasus ditutup malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali pelaku apa, Bang? Ya, Bang pelaku apa? Sekjen IPSI Kota Tangerang Selatan, Mas Rujiman. Rujiman. Rujiman.